Tanpa sadar dia merapikan pakaiannya, dan sedikit rasa malu yang tak terkatakan melintas di alisnya. Dia tak terpisahkan dari Chen Ping akhir-akhir ini, dan kesenangan yang dia berikan saat cintanya mendalam kini berubah menjadi mati rasa dan pembengkakan sarnar di pinggangnya, mengingatkannya pada kelembutan dan kegilaan tadi malam. Chen Ping sudah menyadari keanehannya. Ujung jarinya dengan lembut mengusap rambut terurai di dahinya, dan suaranya begitu lembut hingga meneteskan air. Aku akan segera kembali setelah menyelesaikan urusan di pegunungan angin hitam. Beristirahatlah dengan tenang di sini dan jangan biarkan pikiranmu melayang. Aku akan kembali dan membantumu membersihkan sumbatan itu. Sebelum dia selesai berbicara, dua awan merah muncul di pipi Ling Xue, dan bahkan telinganya ternoda warna merah. Lah tahu kultivasinya masih dangkal dan ia hanya akan menjadi beban jika mengikuti mereka. Lah hanya bisa menahan keengganannya dan mengangguk. Matanya sedikit memerah dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Kau harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Chen Ping tersenyum dan mengusap kepala wanita itu. Saat ia berbalik, kelembutan di matanya langsung berubah menjadi tajam. Hu Mazi sudah lama menunggu di luar halaman. Ketika melihat Chen Ping keluar, ia menyeringai dan berkata, ayo pergi. Kalau kita terlambat lagi, para hantu tua di aula dao jahat itu akan kesulitan bernapas. Kedua pria itu saling berpandangan, dan kekuatan spiritual di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Mereka mengerahkan teknik pengendalian udara di bawah kaki mereka secara maksimal, dan sosok mereka berubah menjadi dua aliran cahaya yang membubung ke langit dan melesat menuju pegunungan angin hitam di perbatasan surga kelima. Ling Xue berdiri di koridor, memperhatikan punggung mereka perlahan menghilang, lah mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya yang masih panas, dan diam-diam mengulang kata, aman, dalam hatinya hingga kedua sosok itu benar-benar menghilang di angkasa. Pegunungan angin hitam terletak di daerah terpencil di tepi langit kelima. Pegunungan ini diselimuti miasma hijau tua sepanjang tahun. Monster dan binatang buas berkeliaran bebas di kedalaman pegunungan. Bahkan para kultivator dengan kultivasi yang baik pun tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Chen Ping dan Hu Mazi melesat secepat kilat, mengerahkan kemampuan terbang mereka hingga batas maksimal. Angin bersiul di telinga mereka, dan kota-kota serta hutan di bawah dengan cepat mundur. Hanya dalam 3 hari, mereka telah mencapai pinggiran pegunungan angin hitaran. Sebelum memasuki kawasan pegunungan itu, tercium bau darah yang kuat dan tak terpisahkan di wajah saya, bercampur dengan bau busuk daging busuk dan bau amis rumput serta pepohonan, sehingga menimbulkan bau yang menjijikan. Udara dipenuhi kabut tipis berwarna abu-abu kehitaman, yang berisi gumpalan energi dingin dan jahat, aura unik para biksu di Evil Dao Hall. Hu Mazi mengerutkan kening dan segera membuat gerakan pembersihan dengan tangannya. Sebuah jimat emas muda muncul di telapak tangannya dan langsung berubah menjadi perisai cahaya yang menyelimuti mereka berdua, mengisolasi roh-roh jahat yang mencoba menyerang. Astaga, tempat ini jauh lebih menyeramkan daripada terakhir kali aku ke sini, lah mendecakkan bibirnya, tatapan serius terpancar di matanya. Sepertinya Yu Wuxi telah membuat banyak masalah di sini. Aku khawatir dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang terkenal. Tatapan Chen Ping berubah dingin, dan tangan kanannya bergerak sedikit. Pedang pembunuh naga di pinggangnya seolah merasakan sesuatu, dan mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Kemudian, pedang itu otomatis keluar dari sarungnya dan melayang di sampingnya. Cahaya keemasan redup bersinar menembus pedang itu, seolah-olah seekor naga emas sedang berenang di dalamnya. Semakin banyak kasus ini terungkap, semakin terbukti mereka bersalah. Suaranya tenang, namun penuh wibawa yang tak terbantahkan. Tuan Hu, mari kita berpencar dan menjelajah. Anda pergi ke lembah di sebelah kiri, dan saya akan pergi ke hutan lebat di sebelah kanan. Kita akan bertemu di sini setengah jam lagi, oke? Hu Mazi menjawab, dan sosoknya berkelebat, dengan 3 jimat kuning di tangannya. Jimat-jimat itu dilukis dengan rune rumit dari Cinnabar, memancarkan cahaya spiritual yang redup, lah melemparkan jimat itu ke udara dan menggumamkan sesuatu. Jimat itu langsung berubah menjadi 3 aliran cahaya kuning, menyeret ekor-ekor api yang panjang dan melesat ke pegunungan yang dipenuhi miasma, lah mengikutinya dari dekat, dan sosoknya segera menghilang dalam kabut tebal. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan naga di tubuhnya perlahan mulai bersirkulasi. Sisik emas mulai menyebar dari pergelangan tangannya dan segera menutupi lengannya. Lingkaran cahaya keemasan samar mengelilingi tubuhnya, memaksa miasma di sekitarnya mundur 3 kaki. Lah tidak terburu-buru menggunakan kecepatannya, melainkan menyebarkan pikiran spiritualnya bagaikan jaring tak kasat mata,
dengan cermat mengamati gerakan di sekitarnya. Kemudian ia melangkah maju, sosoknya bagaikan cahaya keemasan yang redup, dan melangkah lurus ke kedalaman pegunungan angin hitam. Jarak pandang dalam miasma sangat rendah, dan segalanya menjadi kabur di luar jarak 3 meter, hanya garis-garis pepohonan yang terlihat samar-samar. Kadang-kadang aku mendengar raungan monster, kadang-kadang serendah guntur, kadang-kadang setajam siulan, bercampur dengan bisikan-bisikan samar dan aneh, seakan-akan ada banyak sekali roh jahat yang menyimpan dendam tengah mengawasi secara rahasia. Chen Ping waspada dan fokus, diam-diam melakukan langkah pengendalian api. Sosoknya nyaris tak bersuara saat ia bergerak menembus hutan, hanya sesekali terdengar suara ranting kering patah, yang dengan cepat tenggelam oleh kebisingan di sekitarnya. Matanya setajam elang dan ia dapat menangkap gerakan sekecil apapun bahkan di lingkungan yang redup. Tak lama kemudian, gelombang energi spiritual yang samar mencapai indranya. Chen Ping berhenti dan diam-diam bersembunyi di balik mahkota pohon tua yang menjulang tinggi. Menatap ke bawah melalui celah-celah di antara cabang-cabangnya, ia melihat sebuah perkemahan sederhana namun dijaga ketat, tersembunyi di lembah tak jauh dari sana. Puluhan biksu berjubah hitam dari kuil Dao jahat sedang berlatih di perkemahan. Mereka menghunus bilah tulang yang terbuat dari tulang monster. Udara hitam pekat menyelimuti bilah tulang tersebut, dan setiap tebasan disertai suara tajam menembus udara. Wajah para biksu ini dipenuhi ekspresi ganas, mata mereka memancarkan cahaya merah haus darah, dan energi jahat menyelimuti tubuh mereka. Jelaslah bahwa mereka telah mempraktikkan keterampilan jahat dari aula Dao jahat. Di tengah perkemahan, sebuah altar yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya sangat menarik perhatian. Altar itu tingginya sekitar 3 meter, dengan cahaya hijau redup berkelap-kelip di rongga mata tengkorak, dan kabut hijau tebal menyelimuti puncak altar. Jika diperhatikan lebih dekat, ada bayangan-bayangan patah yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan meraung dalam kabut hijau. Setelah diamati lebih dekat, mereka semua adalah jiwa-jiwa yang terpenjara. Mendengus, mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Di antara roh-roh ini, terdapat aura para kultivator. Jelas bahwa mereka dibunuh oleh para biksu dari aula Dao jahat, dan kemudian jiwa mereka diekstraksi secara paksa untuk mempraktikkan sihir jahat. Tak lagi ragu, tubuhnya tiba-tiba melesat, dan melesat dari puncak pohon bagai anak panah. Pedang pembunuh naga membelah udara, memancarkan energi pedang emas tajam yang tak tertandingi. Tertawal, energi pedang itu secepat kilat dan langsung menembus tenggorokan 3 pendeta berjubah hitam yang membelakanginya. Ketiga lelaki itu bahkan tidak sempat berbalik sebelum tubuh mereka membeku lalu berubah menjadi gumpalan gas hitam dan menghilang di udara, meninggalkan 3 mayat layu dan menjadi mumi yang jatuh dengan berat ke tanah. Ada penyusup, para pendeta di perkemahan itu langsung waspada dan berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat cahaya keemasan di tubuh Chen Ping, yang sepenuhnya berlawanan dengan roh jahat, jejak ketakutan terpancar di mata mereka, dan kemudian digantikan oleh keserakahan. Itu biksu yang saleh. Tangkap dia hidup-hidup. Seorang biksu yang tampak seperti pemimpin berteriak dengan tegas, jiwanya begitu murni, pasti akan sangat menyehatkan altar. Puluhan biksu berjubah hitam menyerbu serentak, bila tulang mereka dipenuhi energi jahat, mengarah langsung ke titik-titik vital Chen Ping. Formasi mereka kacau namun ganas, dan berpadu dengan energi jahat yang merasuki perkemahan, menciptakan rasa penindasan yang mengerikan. Chen Ping mendengus dingin, dan kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan api keemasan yang berkobar langsung menyala di pedang pembunuh naga. Kau tak tahu apa itu hidup dan mati. Suaranya sedingin es. Sosoknya melesat dan ia menyerbu kerumunan bagai hantu. Pedang pembunuh naga melesat, dan api keemasan menyebar bagai air pasang. Kemanapun pedang itu lewat, jeritan para biksu berjubah hitam bergema silih berganti. Roh-roh jahat yang tampak sombong itu lenyap dalam sekejap di hadapan api keemasan, bagaikan es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Tepat ketika bilah tulang di tangan seorang biksu hendak menebas Chen Ping, bilah itu terbakar api dan mengeluarkan suara mendesis. Kemudian, bilah itu pecah berkeping-keping, dan api menjalar ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tumpukan arang. Sosok Chen Ping melesat di antara kerumunan begitu cepat hingga hanya jejak bayangan yang tertinggal. Setiap serangan pedangnya sangat tepat, baik menusuk maupun menebas, selalu dapat menembus kelemahan musuh di saat-saat kritis. Terkadang, pedang pembunuh naga tidak perlu digunakan. Cukup dengan lambaian tangan,
kekuatan spiritual emas akan berubah menjadi bilah tajam, menggorok leher beberapa biksu. Namun dalam sekejap, puluhan pendeta di kamp itu terbunuh, hanya menyisakan altar tengkorak yang masih memancarkan cahaya hijau redup. Chen Ping berjalan perlahan menuju altar dan menatap jiwa-jiwa yang berjuang dalam kesakitan di bawah cahaya hijau, jejak rasa kasihan melintas di matanya. Sebagian besar jiwa-jiwa ini tidak lengkap, jelas telah disiksa untuk waktu yang lama. Kecerdasan mereka telah lama kabur, hanya menyisakan rasa sakit dan ketakutan naluriah. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan spiritual keemasan yang lembut dan murni disuntikkan ke dalam altar. Rune-rune yang tersusun dari energi jahat seketika hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa itu lenyap. Seolah merasa terbebas, jiwa-jiwa itu menjelma menjadi titik-titik kecil cahaya bintang, melayang menuju langit sebelum akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Beristirahat dalam damai, Chen Ping berkata lembut, dengan sedikit rasa kasihan dalam suaranya. Dia berbalik dan tanpa henti, bergegas menuju ke tempat di mana dia telah sepakat untuk bertemu Humazi. Begitu tiba di titik pertemuan, kami melihat Humazi berdiri di bawah pohon besar yang mengharuskan beberapa orang untuk berpelukan. Di kakinya terbaring jasad puluhan biksu berjubah hitam, masing-masing dengan bekas luka bakar akibat jimat. Wajah Humazi penuh amarah. Jelas ia telah menemukan sesuatu, tetapi ia masih belum puas. Bagaimana? Tanya Chen Ping, matanya mengamati mayat-mayat itu, dan dia sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya. Humazi menggertakkan gigi dan berkata, aku menemukan 3 kamp, membunuh lebih dari 100 orang, dan menangkap beberapa hidup-hidup. Tapi setelah bertanya kepada semua orang, mereka semua bilang tidak tahu keberadaan arwah keluarga Hu. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi aku menangkap seorang pemimpin kecil yang cukup keras kepala. Butuh usaha keras untuk membuatnya menyerah. Katanya, area inti kuil cabang berada di lembah darah dan tulang, jauh di dalam pegunungan. 2 hantu tua itu, Yu Wuxi dan Yu Wuji, seharusnya ada di sana, lembah darah dan tulang. Mata Chen Ping terfokus, dan pedang pembunuh naga berdenting pelan, seolah merespons semangat juangnya. Sepertinya master sejati ada di sana. Ayo pergi ke lembah darah dan tulang. Humazi tak kuasa lagi menahan amarah di hatinya. Sebelum selesai bicara, La sudah mengorbankan beberapa jimat angin. Jimat-jimat itu berubah menjadi embusan angin yang mengangkatnya dan melesat menuju kedalaman pegunungan. Chen Ping mengikutinya dari dekat, dan mereka berdua melesat di sepanjang jalan, membunuh semua biksu Evil Dao Hall yang mereka temui di sepanjang jalan. Jimat Humazi tidak terbatas jumlahnya, kadang-kadang jimat tersebut merupakan jimat peledak yang sangat kuat yang dapat meledakkan semua pendeta di suatu area hingga berkeping-keping. Kadang-kadang jimat pengikat dapat langsung membekukan musuh di tempat dan membiarkan mereka dibantai. Kadang-kadang, beberapa jimat api akan dilemparkan untuk menyalakan api yang berkobar dan membakar roh-roh jahat. Chen Ping bahkan lebih tegas. Kemanapun pedang pembunuh naga itu lewat, cahaya kemasan dan api saling bertautan, dan hampir tak seorang pun bisa menghentikannya. Seringkali, dengan kilatan energi pedang, puluhan penggarap akan berubah menjadi arang, bersih dan rapi, tanpa jejak hambatan. Semakin dekat Anda ke lembah darah dan tulang, semakin kuat bau darah di udara, bahkan membentuk kabut darah samar. Aliran darah merah tua mulai muncul di tanah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah darah beku. Saat diinjak, terdengar suara krek yang menggelitik kulit kepala. Lembah darah dan tulang sungguh sesuai dengan namanya. Seluruh lembah ditutupi tulang-tulang putih, menyebar dari dasar lembah hingga ke dinding gunung di kedua sisi, seperti jalan kematian yang dilapisi tulang-tulang. Dinding gunung di kedua sisinya dipenuhi mayat-mayat kering. Mayat-mayat ini berada dalam berbagai posisi, beberapa dengan ekspresi ketakutan, beberapa dengan ekspresi kesakitan. Jelas bahwa mereka telah mengalami siksaan berat sebelum kematian. Di tengah lembah berdiri sebuah istana hitam besar. Istana ini seluruhnya terbuat dari obsidian dan diukir dengan rune aneh, yang terkadang memancarkan cahaya merah darah. Sebuah kristal raksasa berwarna merah darah tertanam di puncak istana, memancarkan aura jahat yang mendebarkan. Roh jahat seluruh lembah tampaknya berasal dari sini. Di luar istana, ratusan biksu berjubah hitam berpatroli. Aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada biksu yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka jelas merupakan elit istana Dao jahat. Di depan para biksu ini, ada 2 sosok yang sangat menarik perhatian,
mereka adalah Yu Wuxi dan Yu Wujil. Yu Wuxi jelas menyadari pergerakan itu dan tiba-tiba mendongak ke arah pintu masuk lembah. Saat melihat Chen Ping dan Humazi, kilatan ketakutan melintas di matanya, lalu digantikan oleh kebencian yang mendalam. Chen Ping, Humazil, beraninya kau datang ke sini? Yu Wuji pun memasang ekspresi garang di wajahnya, mengacungkan pedang tulang di tangannya ke arah mereka berdua. Terakhir kali, kalian lolos, tapi kali ini, aku akan menghancurkan kalian hingga menjadi debu dan menguras jiwa kalian untuk memberi makan pedang tulangku ini. Humazi tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya. Puluhan jimat melayang di depannya. Rune-rune berkilauan dan fluktuasi kekuatan spiritual menyebar seperti air pasang. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan jiwa-jiwa keluarga Huku segera, kalau tidak, aku akan meratakan lembah darah dan tulang kalian hari ini dan membiarkan jiwa-jiwa kalian semua terbang. Geram Humazi. Jiwa. Yu Wuxi mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Roh-roh rendahan itu sudah kumunikan menjadi ramuan. Bagaimana mungkin giliranmu untuk mengambilnya? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah. Mungkin aku bahkan bisa meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Kata-kata itu bagai menyiramkan bahan bakar ke dalam api, yang seketika menyulut amarah dalam hati Humazi. Dia meraung, dan jimat di depannya langsung meledak menjadi cahaya terang. Kau cari kematian. La melesat bagai kilat, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, melemparkan beberapa jimat kekuatan raksasa dan jimat penghancur kejahatan. Jimat-jimat itu berubah menjadi dua kepalan emas raksasa di udara, dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan batu, dan menebas langsung ke wajah Yu Wuxi. Sepele, tatapan tajam melintas di mata Yu Wuxi, dan energi hitam melonjak di sekelilingnya, mengembun menjadi perisai tulang raksasa yang melindungi tubuhnya. Perisai tulang itu dipenuhi duri dan memancarkan aura jahat yang kuat, dentang. Tinju emas itu menghantam perisai tulang, menimbulkan suara dentuman logam yang tajam. Perisai tulang itu langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Yu Wuxi terkejut dan mundur berulang kali. Jejak darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Jelas ia menderita luka dalam. Lawanmu adalah aku. Suara Chen Ping menggelegar bagai guntur. La melesat dan berdiri di depan Yu Wuji, mengarahkan pedang pembunuh naga ke tenggorokannya. Api keemasan di pedang menari-nari tak menentu. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, tapi kali ini kau tak akan seberuntung itu. Wajah Yu Wuji memucat. La tahu betul betapa kuatnya Chen Ping, terutama ketika ia merasakan aura Chen Ping yang beberapa kali lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia ternyata berada di alam abadi bumi. La merasa semakin malu. Namun saat ini, tak ada jalan kembali, jadi ia hanya bisa menelan pil pahit dan menerjang maju, mengacungkan pedang tulangnya. Pedang itu dipenuhi energi jahat, dan samar-samar terdengar suara lolongan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, membunuh. Mengikuti perintah Yu Wuxi, ratusan biksu berjubah hitam menyerbu bersamaan. Udara hitam memenuhi lembah, menyelimuti seluruh lembah, seolah ingin melahap Chen Ping dan Humazi. Pertempuran berdarah pun terjadi. Chen Ping dan Yu Wuji bertarung bersama. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya keemasan. Setiap tebasan pedang membawa kekuatan agung seekor naga. Angin pedang bersiul, memaksa Yu Wuji mundur berkali-kali. Meskipun pedang tulang Yu Wuji aneh dan tidak dapat diprediksi, dan dapat menimbulkan energi jahat untuk mengikis kekuatan spiritual dan tubuh fisik lawan, ia seperti kertas di depan api emas Chen Ping yang mengandung kekuatan yang paling yang dan kuat, dan benar-benar rentan. Ding, 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 suara logam beradu tak henti-hentinya memenuhi lembah. Pedang tulang Yu Wuji segera retak, roh jahatnya terus-menerus terbakar, mengeluarkan suara mendesis. La sendiri juga berada dalam kondisi menyedihkan akibat energi pedang. Jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit di bawahnya yang sekering kulit pohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Chen Ping, kau keterlaluan. Yu Wuji meraung, kilatan kegilaan terpancar di matanya. La tahu jika ia terus seperti ini, ia pasti akan mati. La menggertakkan gigi dan membakar esensi darahnya demi sedikit peningkatan kekuatan. Dalam sekejap, energi hitam di sekitar Yu Wuji tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat, dan auranya pun meningkat. Pedang tulang di tangannya langsung tumbuh hingga beberapa kaki panjangnya, membawa energi jahat yang merusak, dan menebas ke arah Chen Ping. Kemanapun ia lewat, udara berubah menjadi hitam, seolah-olah seluruh ruang akan ditelan oleh energi jahat ini. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan dia sama sekali tidak takut.
Karnu hanya sedikit ahli dalam mengukir serangga, dan kamu berani memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli. Kekuatan naga suci di tubuhnya mengalir deras, dan api kemasan pada pedang pembunuh naga menyala dengan ganas, hampir mengembun menjadi substansi. Api naga hancur. Chen Ping mengeluarkan raungan rendah dan tiba-tiba menerjang ke depan. Seekor naga api emas raksasa meraung dari pedang, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan api kemasan, langsung menelan roh jahat itu. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, naga itu menghantam pedang tulang. Retakan, pedang tulang itu patah dengan suara keras, dan bagian yang patah itu terbakar hitam oleh api. Momentum naga api itu tidak berkurang dan langsung mengenai dada Yu Wuji, engah. Yu Wuji memuntahkan seteguk darah hitam, yang menimbulkan suara mendesis saat jatuh ke tanah, mengikis tulang-tulang menjadi lubang-lubang kecil. Tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding gunung dengan keras, dan tertancap di bebatuan. Ketika ia jatuh ke tanah, ia sudah sekarat dan jelas ia tak akan selamat. Chen Ping melangkah maju perlahan, pedang pembunuh naga tertancap di tenggorokannya, tatapannya sedingin es, katakan padaku. Di mana arwah keluarga Hu? Yu Wuji batuk seteguk darah, tetapi senyum aneh muncul di wajahnya. Suaranya serak dan gila, mereka telah lama dimunikan menjadi pil jiwa paling murni dan dimakan olehku. Hahaha, teman-temanmu, takkan pernah ditemukan. Kau mencari kematian. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, lah mengayunkan pedang pembunuh naga, dan cahaya keemasan menyambar. Kepala Yu Wuji melayang ke langit. Kegilaan dan kesombongan di matanya memadat, lalu ia dan tubuhnya berubah menjadi udara hitam dan menghilang. Setelah berhadapan dengan Yu Wuji, Chen Ping berbalik menatap Humasi. Humasi sedang bertarung sengit dengan Yu Wuxi saat itu, lah terus-menerus membuat gerakan tangan dan melemparkan jimat seolah-olah jimat itu gratis. Ada jimat hujan jarum yang menutupi langit, jimat tanaman merambat yang membatasi gerakan, dan jimat badai petir yang kuat. Jimat itu meledak di udara, dan cahaya kemasan, cahaya petir, dan cahaya hijau saling terkait, menjebak Yu Wuxi di tengah dan memaksanya terperangkap dalam dilema. Humasi bergumam, dan kekuatan spiritual melonjak di sekelilingnya. Jaring rune raksasa yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbentang di belakangnya. Jaring rune itu memancarkan cahaya suci, yang terus-menerus memurnikan roh-roh jahat di sekitarnya. Dasar bajingan, serahkan hidupku. Humasi meraung marah dan tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Jaring jimat raksasa itu langsung menyelimuti Yu Wuxi. Pada saat yang sama, sebuah jimat merah muncul di tangannya, dan rune pada jimat itu melonjak seperti api. Jimat pembakar surga jimat itu terlepas dari tangannya dan langsung berubah menjadi bola api besar, yang bergabung dengan jaring jimat untuk membentuk ruang tertutup, menjebak Yu Wuxi di dalamnya. Api membakar dengan energi jahat, menimbulkan suara berderak. Jeritan Yu Wuxi berasal dari api, terdengar sangat melengking. Meskipun Yu Wuxi telah memulihkan tubuh fisiknya dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 alam abadi bumi, ia tampaknya kesulitan menghadapi Humasi, yang telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi bumi. Terutama jimat Humasi, yang dirancang khusus untuk melawan roh jahat, membuatnya merasa semakin terkekang. Tubuhnya sudah penuh luka, dan udara hitam terus mengucur dari luka-luka itu. Jelas sekali bahwa ia sudah kehabisan tenaga. Ah, aku akan melawanmu. Yu Wuxi mengeluarkan raungan tak rela di tengah kobaran api, dan energi hitam di sekelilingnya tiba-tiba meledak, bahkan secara paksa menciptakan celah di jaring jimat. Lah berubah menjadi anak panah hitam dan melesat menuju Humasi. Di tangannya, sebuah belati tulang berisi racun muncul, dan ia mengarahkannya tepat ke jantung Humasi. Humasi sudah siap menghadapi ini, lah mendengus dingin dan maju, bukannya mundur. 3 jimat emas tiba-tiba muncul di tangannya, kau tak menyesal. Dia memegang jimat itu di depannya, dan jimat itu langsung berubah menjadi perisai emas besar dengan kata-kata, Suppress Evil, terukir di atasnya, memancarkan kekuatan suci yang luar biasa, engah. Belati tulang itu menembus perisai emas, namun perisal itu bagai setetes air di lautan, dan seketika hancur oleh cahaya keemasan pada perisai itu. Yu Wuxi sendiri juga terdorong mundur oleh kekuatan hentakan yang dahsyat dan jatuh terbanting di depan pintu istana. Darah hitam terus menyembur dari mulutnya, dan jelas ia takkan selamat. Humasi terengah-engah dan berjalan menghampirinya selangkah demi selangkah. Tatapannya dingin dan jimat-jimat mengelilinginya. Di mana arwah keluarga Huku? Yu Wuxi berusaha keras membuka matanya dan menatap Humasi,
matanya dipenuhi kebencian. Kau tidak dapat menemukan mereka, mereka ada di aula utama. Aula utama, mata Humazi menyipit, dan auranya semakin ganas. Katakan dengan jelas, di mana tepatnya? Yu Wuxi terbatuk, darah hitam mengucur dari sudut mulutnya. Suaranya lemah namun bernada sarkasme, aula cabang hanya memiliki beberapa jiwa yang tidak penting, jiwa orang-orang kuat seperti keluarga Hu, semuanya telah dikirim ke aula utama. Mengenai apakah mereka telah dimurnikan, aku tidak tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya miring dan dia benar-benar mati. Humazi memandangi mayatnya, matanya dipenuhi amarah dan keengganan, mengayunkan lengarinya dengan keras, dan beberapa jimat peledak jatuh ke tubuh Yu Wuxi. Dengan suara, bang, yang keras, tubuh Yu Wuxi langsung hancur berkeping-keping, brengsek. Pada saat itu, terdengar teriakan dari istana, dan sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu adalah Yu Yue. Dia jelas terkejut mendengar suara perkelahian di luar. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah, Chen dan Hu, dia sangat ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia berbalik ingin melarikan diri. Mau lari, tatapan Humazi menjadi dingin, dan tubuhnya berkelebat, langsung menghalangi Yu Yue. Pada saat yang sama, merapal jimat untuk melumpuhkan Yu Yue. Jimat itu jatuh ke tubuh Yu Yue, dan tubuhnya membeku dan ia tak bisa bergerak. Humazi menjambak rambutnya dan melemparkannya ke tanah. Yu Yue terjatuh dan pingsan, dan efek jimat imobilisasi pun lenyap, mendongak dan melihat wajah Humazi yang marah, begitu takut hingga jiwanya hampir melayang keluar dari tubuhnya, berulang kali memohon belas kasihan, Tuan Hu, tolong ampuni saya. Saya tidak tahu apa-apa, tolong lepaskan saya. Humazi menatap penampilannya yang menyedihkan, tetapi tidak ada belas kasihan di matanya, hanya kebencian yang mendalam. Yu Yue menjerit kesakitan karena digoda olehnya, dan Humazi mengira dia akan menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin membunuhnya. Membiarkanmu pergi, Humazi mencibir, suaranya terdengar seperti berasal dari alam baka, aku akan membunuhmu hari ini. Humazi merobek jubah hitamnya, memperlihatkan kulit pucat di baliknya. Yu Yue menjerit dan meronta, tetapi di hadapan kekuatan besar Humazi, dia tak berdaya seperti semut. Dia menatap kemarahan yang tak tersamarkan dan niat membunuh di mata Humazi, hatinya dipenuhi rasa takut, dan dia berteriak, tidak, kumohon, jangan. Namun, Humazi sudah terlanjur diliputi amarah dan kebencian yang telah terpendam selama berhari-hari, menggendong Yu Yue dan melangkah masuk ke dalam istana, meninggalkan tangisan putus asa yang menggema di lembah. Chen Ping menyaksikan adegan ini dan tidak menghentikannya. Dia tahu Humazi telah menyimpan terlalu banyak rasa sakit dan kebencian di hatinya, dan Yu Yue pantas mendapatkannya. Beberapa utang harus dibayar dengan darah. Dia berbalik dan berjalan ke arah para pendeta berjubah hitam yang masih melawan dengan keras kepala, mengayunkan pedang pembunuh naga, dan api kemasan itu bagaikan sabit dewa kematian, mengubah para pendeta jahat itu menjadi arang satu demi satu.